Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin ya. Kemarin sudah belajar garis singgung ya. Ini akan Misal ulangi lagi biar lebih mantap. Garis singgung lingkaran. Garis singgung lingkaran itu yang gimana? Yang seperti ini loh, garisnya menyinggung lingkaran. Menyinggung ya. Kalau seperti ini garis ini namanya memotong lingkaran. Kalau menyinggung dia cuma nyenggol gini aja. Nah, seperti ini ya. Dan sifatnya garis singgung, dia selalu tegak lurus sama jari-jari. Nah, jadi tegak lurusnya di sini. Jadi kalau kamu gambar nanti ini harus tegak lurus ya sama garis singgungnya. Nggak boleh lancip, nggak boleh tumpul. Jadi siku-sikunya di sini ya. Nah, kalau kalian perhatikan, AB adalah garis singgung lingkaran. Perhatikan OBA. OBA di sini bentuknya seperti apa, Nak? Segitiga ya, segitiga siku-siku, Miss. Iya, ini segitiga siku-siku. Kalau ada segitiga siku-siku, kita ingatnya apa? Ingat dengan Pitagoras. Ya. Nah, di sini untuk mencari garis singgung kalian menggunakan teorema Pitagoras karena bentuknya segitiga siku-siku. Ya. Kalau disuruh mencari AB, AB kan sisi tegak. Maka dicari dengan OA kuadrat dikurangi OB kuadrat. Jadi kalau mencari sisi tegak berarti sisi miring dikurangi sisi tegak. Kalau dicari OA berarti OA kuadrat, karena dia sisi miring berarti ini ditambahkan OB kuadrat ditambah dengan AB kuadrat. Jadi seperti ini ya. Ini pakai teorema Pitagoras. Oke, contoh. Diketahui PQ adalah garis singgung. PQ garis singgung, otomatis di sini siku. PQ 12 cm, OP 13 cm. PQ 12, OP 13. Tentukan panjang jari-jari lingkaran. Nah, ini kan segitiga siku-siku. Berarti panjang jari-jari lingkaran OQ ya. OQ kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 13 kuadrat, yaitu 144 ditambah 106. Tuh kan Mismal salah ya. Salahnya di mana? Karena mencari jari-jari berarti 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. Salah. Ralat. OQ kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. Nah, 169 dikurangi 144 yaitu 25. Ini kan masih OQ kuadrat ya. Nah, baru setelah itu kuadratnya dihilangkan menjadi akar. Nah, pindah ke sini jadi akar. OQ sama dengan 5. Seperti ini ya. Paham ya? Jangan salah. Oke. Lanjut. Nah, ini ada garis singgung persekutuan dalam dan garis singgung persekutuan luar lingkaran. Dalam dan luar lingkaran, garis singgung persekutuan dalam. Kalau diperhatikan gambarnya atas dan bawah. Bedanya apa? Bedanya kalau persekutuan dalam, garis singgungnya ke arah dalam. Loh, gini ya. Kalau persekutuan luar, garis singgungnya keluar lingkaran. Tuh ya, ke dalam dan keluar. Oke. Untuk rumusnya, ini rumusnya juga prinsipnya Pitagoras tadi ya. Jadi D itu garis singgung dalam, P itu jarak pusat kedua lingkaran, R itu jari-jari. Nah, untuk mencari D kuadrat sama dengan P kuadrat dikurangi jari-jari besar ditambah jari-jari kecil. Kalau yang garis singgung luar, misalkan L sama dengan P kuadrat dikurangi R min R kuadrat. Jadi gampangannya gini nak. Kalau D jari-jarinya ditambah. Kalau L jari-jarinya dikurangi. Nah, dikurangi sama ditambah. Nah, untuk kalian mengingat-ingat, D berarti ditambah, L berarti dikurangi. Nah ya. Gitu ya. Nah, contoh soalnya. Contoh soalnya.
Diketahui dua buah lingkaran masing-masing berjari-jari 8 dan 5 cm. Jarak kedua pusat lingkaran adalah 13 cm. Tentukan panjang garis singgung luar lingkaran. Diketahuinya R 8, R kecil 5, pusatnya 13. Yang ditanya L. L kuadrat sama dengan L, berarti nanti dikulangi ya. R-nya dikulangi. Nah, sama dengan 13 kuadrat dikurangi 8 min 5 kuadrat. 13 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. 169 dikurangi 9 yaitu 160. Ini masih L kuadrat. Berarti L-nya gimana? Akar dari 160. Nah, masih ingat bentuk akar kan? Kalian bentuk akar harus diingat terus sampai kalian besok kuliah, sampai besok tua, sampai besok kakek nenek ya. Harus tetap ingat untuk ngajarin anak-anaknya besok ya. Akar dari 160 kan nggak bisa. Nanti kalau pakai kalkulator juga koma. Ternyata pilihan gandanya dalam bentuk akar. Maka kamu harus merubah dalam bentuk akar. Masih ingat ya? Dia harus hasil perkalian dengan bilangan kuadrat. Bilangan kuadratnya adalah 16. Dikali berapa biar jadi 160? 16 saya kali dengan 10. Maka bentuk akarnya adalah akar dari 16, 4 keluar, yang di dalam 10. Jadi, kalau mau belajar ini silakan dicek lagi di YouTube-nya Miss Mel tentang bentuk akar. Dilihat lagi ya. Oke, yang kedua. Dua buah lingkaran masing-masing berjari-jari 3 cm dan 5 cm. Jarak kedua pusat lingkaran adalah 13. Tentukan panjang garis singgung dalam. Oke, diketahuinya R besar 5, R kecil 3. Jarak kedua pusat lingkaran adalah P 13. Tentukan panjang garis singgung dalam, berarti D kuadrat sama dengan P kuadrat min R-nya ditambah 13 kuadrat dikurangi 5 ditambah 3 kuadrat. 169 dikurangi 8 kuadrat. 169 dikurangi 64. Jadi 105. Nah, D sama dengan akar dari 105. Akar dari 105 ini bisa dibagi dengan bilangan kuadrat enggak? Dibagi 1 enggak bisa, 4 enggak bisa, 9 enggak bisa, 16 enggak bisa, 25 juga enggak bisa. Berarti dia tidak bisa dijadikan bentuk akar, berarti cukup sampai di sini. Kalau untuk bentuk akar dia cukup sampai di sini, tapi kalau untuk hasilnya bilangan desimal, koma-koma boleh dihitung ya. Lanjut. Panjang garis singgung luar lingkaran adalah 8 cm. Jarak kedua pusat lingkaran adalah 10 cm. Jika panjang salah satu jari-jari lingkaran adalah 10 cm, tentukan panjang jari-jari yang lain. Nah, diketahui L-nya 8, P-nya 10, jari-jari yang satunya 10, yang ditanya jari-jari satunya. Kita langsung masukkan ke rumus. L kuadrat sama dengan P kuadrat min R-nya dikulangi. Ya. 10 kuadrat, L-nya 8 kuadrat, dikurangi 10 min R kuadrat. Kita hitung dulu, 64 sama dengan 100 min 10 min R kuadrat. Karena dia ditanya, maka saya pindah ke sini. Ini kan statusnya min ya. Min pindah ke sini, pindah ruas jadi plus. Jadi dia 10 min R kuadrat, minnya hilang. 100 turun, 64 pindah jadi min 64. 10 min R kuadrat sama dengan 36. Setelah itu kuadratnya saya hilangkan, maka di sini jadi akar. 10 min R sama dengan 6.
Min R sama dengan 6 min 10. Min R sama dengan min 4, maka cari-cari yang satunya nilainya adalah 4. Nah gitu ya. Nah, gampang kan? Oke, silahkan dicatat. Ini Miss Mel fokuskan ini. Oh iya, nanti kalau misalkan hasilnya berupa bilangan yang sudah bisa langsung diakar, berarti ya langsung aja. Misalkan ini akar 100, ya langsung ketemu 10 gitu ya. Kalau nggak bisa baru dijadikan bentuk akar. Kalau mentok nggak bisa, ini juga biarkan begini ya. Nah ini silahkan dicatat. Oke, selamat belajar. Assalamualaikum.